Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Widya Husada Semarang, Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik, program studi D3 Optometri. Dan saat ini kami berada di semester 3. Video ini dibuat dalam rangka menyelesaikan tugas untuk mata kuliah IKM dan Promosi Kesehatan di bawah bimbingan Ibu Oktaviani Cahyaningsih, SSIT SPD MKes. Kami adalah kelompok 5 yang terdiri dari 6 anggota kelompok. Kami bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan judul kelainan refraksi. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami adalah Adi Tatmiko, Ahmad Yordan Baikuni, Thomas Irawan Yunianto, Setia Darmawati, Syarufallah, dan Fane Citra Nabila. Baik, mari kita simak video berikut ini. Selamat siang Mas, ada yang bisa kami bantu? Siang Mas, ini Mas saya mau cek mata ke sana ya. Oh bisa, keluhannya apa ya Mas? Kalau saya keluarnya kadang berbayang gitu Mas kalau melihat jauh, buram-buram gitu. Oh Itu ya. kenapa ya? Oh itu ada kelainan refraksi Mas, nanti mau coba diperiksa dulu Mas? Boleh Mas. Oke, yes. Silakan Mas, kalau gitu saya periksa dulu sebelah sana ya Mas. Oke Mas. Saya cek matanya dulu ya Mas. Ya. Oke Mas. Sudah selesai Mas. Oke, maju Mas. Tempelin di sini. Hidungnya. Sudah Mas. Ya. Masih bagus. Bandingkan antara pertama dengan yang kedua Mas, jelas yang mana? Dua. Oke, jelas yang mana? Sekarang saya periksa mata bagian kiri. Oke Mas, mundur dulu. Sekarang dicoba ya Mas. Saya pakai. Iya, dipakai Mas. Ini Gimana? enak nih Mas. Jelas ya Mas ya? Jelas nih. Gak berbayang-bayang. Nggak berbayang ya Mas? Nyaman ya? Nyaman. Refraksi itu sendiri merupakan suatu proses masuknya cahaya ke dalam mata hingga sampai ke retina. Kelainan refraksi terjadi apabila cahaya yang masuk ke mata tidak tepat jatuh di retina, bisa di belakang, di depan, atau banyak titik fokus lainnya. Jenis-jenis kelainan refraksi. Miopia adalah suatu kelainan refraksi, yaitu berkas sinar sejajar yang masuk ke dalam mata pada keadaan tanpa akomodasi, lalu dibiaskan di suatu titik fokus di depan retina. Miopia juga biasa disebut dengan rabun jauh. Yang selanjutnya ada hipermetropia, adalah suatu kelainan refraksi, yaitu berkas sinar sejajar yang masuk ke mata dalam keadaan istirahat tanpa akomodasi, dibiaskan membentuk bayangan di belakang retina. Yang selanjutnya yaitu ada astigmatisme, adalah kelainan refraksi yang berkas sinar sejajar yang masuk ke dalam mata pada keadaan tanpa akomodasi, dibiaskan pada lebih dari satu titik fokus. Pada keadaan ini pembiasan dari berbagai meridian tidak sama. Yang selanjutnya ada presbiopia, yang berarti mata tua. Ini terjadi karena lensa dan muskulus siliaris kehilangan fleksibilitasnya untuk mempertahankan akomodasi, sehingga tidak dapat melakukan penglihatan pekerjaan dekatnya. Dilansir dari situs
rri.co.id berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, dengan referensi dari World Health Organization atau WHO dapat disimpulkan beberapa poin penting. Indonesia masuk dalam 5 negara dengan penduduk terbanyak yang mengalami gangguan penglihatan dan berada di peringkat keempat setelah Tiongkok, India, dan Pakistan. Data tersebut juga menunjukkan bahwa 400 dari 1000 anak di Indonesia mengalami gangguan mata atau kelainan refraksi dini. Penggunaan gadget terutama dalam konteks pembelajaran jarak jauh selama pandemi menjadi salah satu penyebab meningkatnya masalah gangguan penglihatan pada anak. Sekretaris Ikatan Profesi Optometris Indonesia atau IROPIN, Kastam, menyampaikan bahwa pembelajaran jarak jauh dan penggunaan gadget sehari-hari telah meningkatkan masalah gangguan penglihatan pada anak terutama selama 2 tahun terakhir selama pandemi. Ketua Umum IROPIN, Nova Joko Pamungkas, mencatat bahwa kelainan refraksi mata pada anak telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam 1 dekade terakhir. Dengan perkiraan sekitar 35-40% anak usia sekolah mengalami gangguan refraksi pada tahun 2023. Data dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdes RI tahun 2012 menunjukkan bahwa hanya sekitar 24,7% anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan atau refraksi, sehingga terdapat peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu tersebut. Data ini menunjukkan bahwa gangguan penglihatan pada anak-anak di Indonesia telah meningkat secara signifikan, terutama selama pandemi dan penggunaan gadget yang berlebihan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gejala kelainan refraksi. Ada berbagai tanda dan gejala dari kelainan refraksi mata, tapi umumnya penderita tidak dapat melihat objek dengan jelas. Contoh gejala: pandangan mata kabur atau berbayang, sering menyipitkan mata untuk melihat objek dengan jelas, sulit fokus untuk membaca buku, menonton TV, melihat layar komputer atau gadget, mata seperti terhalang kabut, mata sensitif atau silau terhadap pencahayaan yang terlalu terang, mata silau atau melihat lingkaran cahaya di sekitar cahaya terang, sakit kepala, mata tegang. Selanjutnya, penyebab kelainan refraksi. Kelainan refraksi dapat diakibatkan oleh cacat, gangguan pada kelangsungan organ mata, yakni kornea dan lensa. Hal ini menyebabkan adanya perubahan pada indeks bias mata dan kelainan panjang sumbu bola mata. Tak hanya itu, kecenderungan genetik juga memiliki peran besar. Jika kamu memiliki orang tua dan saudara yang menderita kelainan refraksi, maka kemungkinan besar kamu juga akan mengalaminya. Siapapun sebenarnya bisa mengalami gangguan refraksi mata. Namun terdapat beberapa faktor yang membuat seseorang lebih berpeluang mengalaminya, seperti faktor genetik, aktivitas mata, terus usia, kemudian penyakit dan kondisi medis, kemudian kebiasaan meminum alkohol, merokok, dan lainnya. Studi klinis tahun 2013 dan dipublikasikan di jurnal Nature Genetics mengabarkan bahwa terdapat 24 gen baru yang diketahui berkaitan dengan kelainan refraksi. Jumlah tersebut semakin bertambah dari 2 gen yang sudah diketahui sebelumnya. Jenis gangguan mata akibat faktor genetik, terdapat beberapa gangguan kesehatan mata di mana faktor genetik juga ikut berperan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, astigmatism.
penelitian dilakukan pada 500 pasang saudara kembar di Inggris. Para peneliti menemukan bahwa faktor keturunan mempengaruhi 50% kasus terjadinya astigmatisme. Yang kedua kemudian katarak. Katarak identik dengan proses penuaan, namun terdapat faktor lain yang ternyata juga berperan. Faktor-faktor tersebut misalnya cedera, paparan sinar UV, penyakit diabetes, riwayat operasi mata, dan genetik. Yang ketiga buta warna. Buta warna adalah ketidakmampuan untuk membedakan warna tertentu. Yang keempat, mata kering. Mata kering tak hanya terjadi akibat faktor lingkungan. Penelitian di jurnal Nature Genetic pada tahun 2014 menemukan bahwa faktor genetik juga berperan sebesar 30 hingga 40%. Kemudian yang kelima rabun jauh, kemudian rabun dekat, yang ketujuh glaukoma, yang kedelapan amblyopia atau yang biasa disebut dengan mata malas. Menurut WebMD, amblyopia merupakan gangguan mata yang juga bersifat diwariskan. Siapapun sebenarnya bisa mengalami gangguan refraksi mata, namun terdapat beberapa faktor yang membuat seseorang lebih berpeluang mengalaminya, seperti faktor genetik, aktivitas mata, usia, penyakit, dan kondisi medis, kemudian kecenderungan mengkonsumsi alkohol, merokok, dan yang lainnya. Aktivitas yang memerlukan fokus visual berlebih seperti membaca, menggunakan perangkat digital, dan yang lainnya dapat meningkatkan risiko kelainan refraksi, khususnya miopi atau rabun jauh. Ini disebabkan oleh tekanan yang diberikan pada otot-otot mata selama periode waktu yang lama ketika kita melakukan aktivitas jarak dekat. Kemudian otot-otot ini mengendalikan bagaimana lensa mata menyesuaikan bentuknya untuk memfokuskan cahaya. Proses ini dikenal sebagai akomodasi. Pada anak-anak dan remaja, paparan berlebih terhadap aktivitas fokus dekat bisa menjadi faktor risiko pengembangan miopia karena mereka masih dalam tahap perkembangan dan lebih mudah beradaptasi dengan tekanan visual tersebut. Yang kemudian usia. Kelainan refraksi memang cenderung menjadi lebih umum seiring bertambahnya usia. Salah satu alasan utama adalah karena lensa mata kita secara alami kehilangan fleksibilitas seiring waktunya. Proses yang dikenal sebagai presbiopia. Presbiopia biasanya mulai terjadi pada usia pertengahan atau sekitar 40 tahun dan merupakan bagian normal dari proses penuaan. Ketika kita muda, lensa mata kita fleksibel dan dengan mudah mengubah bentuknya untuk memfokuskan cahaya dari objek dekat dan jauh. Seiring bertambahnya usia, lensa kita menjadi kurang fleksibel dan tidak mengubah bentuknya dengan mudah. Hasilnya adalah kesulitan melihat objek dekat. Gejala awal presbiopia seringkali melibatkan kebutuhan untuk menjauhkan bacaan agar bisa melihat teks dengan jelas. Presbiopia berbeda dengan miopia atau rabun jauh dan hipermetrop atau rabun dekat atau astigmatisme yang biasanya disebabkan oleh bentuk bola mata yang tidak sempurna dan dapat terjadi pada usia berapapun atau bentuk mata. Untungnya presbiopia dapat diobati dengan cukup efektif menggunakan kacamata baca atau lensa kontak multifokus. Dalam beberapa kasus, operasi retraktif atau implan lensa juga memungkinkan menjadi opsi pengobatan. Kemudian faktor dan kondisi penyakit medis yang umumnya terjadi adalah beberapa kondisi medis seperti diabetes itu dapat mempengaruhi kesehatan mata dan meningkatkan risiko kelainan refraksi. Diabetes dapat menyebabkan berbagai masalah pada mata. Salah satunya adalah retinopati diabetik yang merupakan kerusakan pada pembuluh darah retina yang disebabkan oleh kadar gula darah yang tinggi. Selain itu, diabetes juga dapat mempengaruhi lensa mata dan menyebabkan perubahan dalam refraksi atau cara cahaya
dipantulkan di dalam mata. Ini bisa menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai miopi gula atau hipermetropia gula, di mana penglihatan seseorang menjadi buram karena fluktuasi dalam kadar gula darah mereka. Hipertensi, tekanan darah juga dapat merusak pembuluh darah di area retina mata, mengubah cara cahaya dipantulkan dan difokuskan oleh mata. Kemudian penyakit autoimun, beberapa penyakit autoimun seperti lupus dan rheumatoid arthritis bisa mempengaruhi kesehatan mata dan meningkatkan risiko kelainan. Kemudian kelenjar tiroid, kondisi seperti Graves disease atau penyakit Graves bisa mempengaruhi otot-otot mata dan jaringan lunak di sekitarnya, mengubah bentuk bola mata dan cahaya yang dipantulkan. Kemudian penuaan seperti yang disebutkan sebelumnya, proses penuaan alami juga bisa berkontribusi dalam perkembangan penglihatan jarak dekat. Kemudian yang terakhir adalah kebiasaan mengkonsumsi rokok atau alkohol. Merokok dan mengkonsumsi alkohol yang berlebih dapat mempengaruhi kesehatan mata, meningkatkan risiko kelainan refraksi. Merokok telah terbukti meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan mata, termasuk katarak, degenerasi makula terkait usia, dan kemudian bisa juga retinopati diabetik. Semua kondisi ini bisa mempengaruhi penglihatan Anda. Konsumsi alkohol berlebih juga mempengaruhi efek yang negatif pada kesehatan mata. Alkohol dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan diabetes, dua kondisi yang bisa merusak pembuluh darah di retina dan mengakibatkan retinopati hipertensi atau retinopati diabetik. Selain itu, alkohol juga mempengaruhi nutrisi seperti vitamin A dan zinc yang penting sekali untuk kesehatan mata. Meskipun merokok dan mengkonsumsi alkohol mungkin tidak secara langsung menyebabkan kerusakan pada mata atau kerusakan pada refraksi, tetapi mereka dapat merusakkan struktur-struktur penting yang ada di dalam mata, sehingga mata yang membantu fokus cahaya dengan benar-benar seperti lensa dan retina tidak bisa berpotensi secara menyeluruh atau penglihatannya tidak optimal. Diagnosis. Bagaimana mendiagnosis kondisi ini? Untuk mendiagnosis gangguan mata yang disebabkan oleh kelainan refraksi, optometris akan melakukan beberapa pemeriksaan mata sebagai berikut. Pemeriksaan Snellen. Pemeriksaan Snellen adalah tes yang paling sering digunakan untuk mengukur ketajaman visual. Pasien diminta untuk membaca huruf atau simbol pada kartu Snellen yang biasanya dipasang pada jarak 20 kaki atau sekitar 6 meter. Huruf atau simbol akan semakin kecil pada setiap baris kartu. Tabel E. Pemeriksaan dengan tabel E terutama digunakan untuk anak-anak kecil atau orang yang tidak bisa membaca. Tabel ini memiliki serangkaian E yang diarahkan ke atas, bawah, kiri, atau kanan. Pasien diminta menunjukkan arah E tersebut. Pemeriksaan refraksi. Optometris akan menggunakan alat bernama poropter untuk menentukan resep lensa yang tepat bagi pasien. Pasien duduk di belakang poropter dan melihat melalui berbagai lensa sambil menjawab pertanyaan, lensa mana yang membuat penglihatan lebih baik. Autorefraktor dan aberrometer adalah dua jenis instrumen yang digunakan oleh optometris untuk mengukur bagaimana mata memfokuskan cahaya. Kedua alat ini membantu dalam proses penentuan resep kacamata atau lensa kontak. Autorefraktor adalah mesin yang digunakan untuk memberikan perkiraan resep kacamata seseorang. Alat ini bekerja dengan cara mengirimkan cahaya ke dalam mata, kemudian mengukur perubahan arah sinar cahaya saat mereka keluar dari mata, memberikan gambaran tentang bagaimana mata memfokuskan cahaya. Hasil pengukuran ini kemudian digunakan sebagai titik awal untuk menentukan resep kacamata atau lensa kontak pasien. Aberrometer juga digunakan untuk mengukur bagaimana mata memfokuskan cahaya.
Tetapi alat ini dapat memberikan gambaran yang lebih detail dan akurat daripada autorefraktor. Aberometer tidak hanya mampu mendeteksi kelainan refraksi standar seperti miopia, hipermetropi, dan astigmatisme, tapi juga dapat mendeteksi aberasi tingkat tinggi, yaitu kesalahan refraksi lebih kompleks yang tidak bisa dideteksi atau dikoreksi dengan kacamata standar atau lensa kontak. Sementara autorefraktor biasanya cukup baik untuk sebagian besar pemeriksaan rutin. Aberometer mungkin diperlukan dalam kasus-kasus tertentu, misalnya jika pasien merasa penglihatannya tidak jelas meskipun telah menggunakan resep optik yang tepat, atau jika mereka sedang dipertimbangkan untuk operasi refraktif seperti LASIK. Kedua instrumen ini membantu profesional perawatan mata menentukan solusi optik terbaik bagi setiap individu berdasarkan kebutuhan visual unik mereka. Retinoskopi adalah prosedur yang digunakan oleh optometris untuk menentukan resep lensa objektif seseorang. Metode ini sangat efektif dan akurat untuk mengevaluasi kelainan refraksi seperti miopia, hipermetropia, dan astigmatisme. Selama retinoskopi, optometris akan mengarahkan cahaya ke mata pasien dan mengamati bagaimana cahaya tersebut dipantulkan oleh retina, lapisan belakang mata yang peka terhadap cahaya. Dengan mengubah fokus cahaya dan melihat bagaimana refleksi berubah, optometris dapat menentukan apakah pasien rabun jauh, rabun dekat, atau memiliki astigmatisme. Untuk melakukan ini, optometris akan menggunakan alat yang disebut retinoskop untuk memproyeksikan balok cahaya ke dalam mata pasien. Optometris juga akan menggunakan serangkaian lensa berbeda di depan mata pasien. Ini dikenal sebagai rak lensa untuk membantu mereka menentukan resep lensa yang tepat. Pasien diminta untuk melihat ke arah objek atau titik di kejauhan selama tes ini. Retinoskopi biasanya tidak menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan apapun bagi pasien. Retinoskopi adalah alat penting dalam penelitian kesehatan visual dan sering digunakan bersama dengan metode lain seperti autorefraksi atau aberometri untuk memberikan gambaran paling akurat tentang kebutuhan refraktif seseorang. Selanjutnya, pengobatan. Upaya pengobatan untuk kelainan refraksi bertujuan meningkatkan kemampuan penglihatan sehingga penderita bisa melihat dengan lebih jelas dan mencegah kondisinya lebih parah. Berikut beberapa upaya yang dilakukan untuk pengobatan kelainan refraksi. Pertama, ada kacamata, kedua, lensa kontak, dan yang ketiga, operasi refraktif. Pertama, kacamata. Kacamata bekerja dengan memodifikasi cara cahaya masuk ke mata, membantu memfokuskan cahaya pada titik yang tepat di retina untuk memberikan penglihatan yang lebih jelas. Mata manusia idealnya berbentuk bola sempurna. Dalam kondisi ini, ketika cahaya masuk ke dalam mata, ia difokuskan dengan tepat di retina. Bagian belakang mata tepat gambar diproses dan dikirim ke otak. Namun, jika bentuk mata sedikit memanjang atau lebih pendek dari bola sempurna, kondisi yang menyebabkan miopia atau hipermetropia, atau jika permukaan kornea tidak sepenuhnya bulat yang menghasilkan astigmatisme, maka cahaya tidak akan difokuskan dengan benar dan gambar akan tampak kabur. Hal ini disebut dengan kelainan refraksi. Berikut ini cara kerja kacamata. Untuk miopia atau yang disebut dengan rabun jauh, pada kondisi ini mata biasanya sedikit lebih panjang dari normal, sehingga cahaya difokuskan sebelum mencapai retina. Lensa kacamata untuk miopia adalah lensa konkav atau yang disebut dengan minus, yang menyebarkan sinar cahaya sebelum masuk ke mata sehingga dapat difokuskan dengan tepat di retina. Untuk hipermetropia atau yang disebut dengan rabun dekat, dalam kasus ini mata biasanya sedikit lebih pendek dari normal sehingga sinar cahaya terfokus di belakang retina.
Lensa kacamata untuk hipermetropia adalah lensa konkav atau yang disebut dengan close, yang membengkokkan sinar cahaya menuju pusat lensa sebelum masuk ke dalam mata sehingga dapat terfokus dengan tepat pada retina. Untuk astigmatisme, kondisi ini terjadi ketika permukaan depan mata atau kornea bukanlah lingkaran sempurna, tetapi agak seperti bentuk rugby. Hal ini menghasilkan beberapa titik fokus dalam mata dan visi bisa menjadi kabur pada jarak apapun. Lensa silinders digunakan untuk mengoreksi astigmatisme, menjadikan semua sinar fokus pada satu titik. Untuk presbiopia biasanya terjadi sebagian dari proses penuaan alami di mana lensa di dalam mata menjadi kurang fleksibel dan membuat sulit melihat benda dekat secara jelas. Lensa bifokal atau multifokal digunakan untuk mengoreksi presbiopia. Bagian atas lensa bisa digunakan untuk melihat jarak jauh dan bagian bawah lensanya bisa digunakan untuk melihat dekat. Secara keseluruhan, tujuan utama kacamata adalah membantu memfokuskan cahaya dengan tepat di retina sehingga dapat melihat dengan jelas. Selanjutnya, lensa kontak. Lensa kontak adalah alternatif lain dalam pengobatan kelainan refraksi. Mereka ditempatkan langsung di atas permukaan mata dan memberikan koreksi optik yang sehingga seperti kacamata. Lensa kontak tersedia dalam berbagai jenis, termasuk lensa keras atau yang disebut rigid pasrimable dan lensa kontak lunak. Beberapa orang lebih memilih menggunakan lensa kontak karena alasannya estetika atau aktivitas tertentu di mana pengguna kacamata mungkin tidak nyaman. Selanjutnya, operasi refraktif. Operasi refraktif melibatkan prosedur bedah pada mata untuk secara permanen mengubah bentuk atau ukuran bagian mata tertentu guna memperbaiki kelainan refraksi. LASIK, laser assisted in situ keratomyelitis. Prosedur ini melibatkan pembentukan flap tipis pada permukaan kornea, diikuti oleh penggunaan laser X-Miller untuk menghilangkan jaringan kornea yang tidak diinginkan dan membentuk ulang permukaannya. Setelah itu, flap dikembalikan ke posisi semula. PRK atau Post-Refractive Keratemotomy. Dalam PRK, lapisan terluar epitel dari kornea dihilangkan dengan menggunakan alkohol atau instrumen bahan sebelum laser excimer digunakan untuk mengubah bentuk kornea. SMILE atau Small Incision Lentition Extraction adalah prosedur yang lebih baru yang melibatkan pembuatan sayatan kecil pada permukaan kornea dan pengangkatan jaringan lensa dalam mata melalui sayatan tersebut. Jadi, kesimpulan dari kelainan refraksi adalah dengan perawatan yang tepat dan penggunaan alat bantu visual yang sesuai seperti kacamata atau lensa kontak, kelainan refraksi dapat dikoreksi dengan efektif, memungkinkan individu untuk memiliki penglihatan yang jelas dan berkualitas. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.